Ini suaranya aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Jelas teh. Selamat siang, di sini ada Mbak Sasa, Mbak Siti. Halo, selamat siang. Ya. Ani, Bu Gemi. Selamat datang di Halo Nilaiku hari ini. Silakan Mbak Viana dibuka. Baik. Sebentar, saya setting dulu. Ya, sudah. Saya ini, oke, kita mulai. Sebentar, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu cantik-cantik nih hari ini. Bertepatan banget ya di tanggal 21 April kali ini kan bertepatan di Hari Kartini. Dan sekarang Halo Nilaiku, kebetulan lokasinya ada di Sukabumi. Di sini perkenalkan saya Viana Ilma sebagai host di Halo Nilaiku. Kemudian di sini ada Mbak Sasa juga, nanti yang akan menemani saya. Kemudian ada Bu Neneng dari Sukabumi, mungkin bisa ditampakkan wajahnya Bu Neneng. Kemudian ada Bu Gemilang dari Sukabumi juga. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Gemilang. Aduh, sinyalnya. Oke. Sekarang sudah semua ya, sudah kita ini kan sedikit perkenalan nih Mbak Sasa. Jadi tamu kita sekarang nih spesial nih. Jadi di Sukabumi ini selain dari Teh Ani, mungkin semua sahabat Nilaiku juga udah tahu ya Teh Ani gitu. Mukanya tuh sering muncul gitu di studio Nilaiku. Terkenal ya Mbak Viana. Iya. Nah, selain Teh Ani di sini, ini ada Bu Gemilang. Bu Gemilang itu adalah selaku bendahara di PKK Langansari Sukabumi. Dan kebetulan Mbak Sasa, beliau ini hobi merajut dan sudah menekuni merajut itu dari tahun 2017. Udah lama banget ya. Nah, selain itu juga Bu Gemilang ini mengajar di Taman Baca ya, Bu. Mungkin bisa menambahkan Ya, kalau betul. misalnya saya ada kurang informasi sedikit. Kemudian selain mengajar, aktif sebagai bendahara di PKK Langansari. Ya, Bu. Ya, betul. Nah, sebelumnya kita mau kasih informasi dulu nih Mbak Sasa. Silakan Mbak Via. Oh ya, tapi di sini juga sebenarnya ada Bu Neneng, tapi Bu Neneng nggak mau menampakkan mukanya nih, malu-malu atau gimana nih? Mungkin koneksinya Mbak Viana. Nah iya, mudah-mudahan nanti bisa menyusul ya, bisa stabil. Benar. Kita ya. Jadi sebelumnya informasi sedikit untuk sahabat Nilaiku di luar sana. Halo Nilaiku itu apa sih gitu kan? Halo Nilaiku itu adalah sebuah acara talk show atau berbincang-bincang santai dengan sahabat Nilaiku atau narasumber yang lain yang diselenggarakan oleh Nilaiku setiap hari Rabu. Nah, jamnya itu menyesuaikan. Kalau sekarang biasanya sekarang ini jadwalnya masih tetap sama, yaitu di jam 1:30 siang sampai dengan 1 jam sampai dengan jam 2:30 sore nanti. Dan kenapa diadakan acara Halo Nilaiku itu untuk berbagi pengalaman antara sahabat Nilaiku dan pengguna yang lainnya mengenai keterampilan dan pengetahuan untuk pengguna Nilaiku dan petani pelaku UMK yang lain seperti itu. Lalu apa sih dan di sini tuh apa sih Nilaiku gitu? Nilaiku sendiri adalah suatu aplikasi untuk petani atau pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dengan memperluas pertemanan dan promosi produknya. Jadi tidak hanya
dulu tidak hanya petani, tapi untuk pelaku UMK juga tuh sekarang sudah bisa dengan leluasa menggunakan aplikasi Nilaiku seperti itu. Bener banget Mbak Fiana. Jadi nggak hanya petani ya, kita juga Nilaiku ini bisa dipakai oleh pelaku UMK. Itu pelaku UMK bisa merajut seperti Bu Gemilang dan Teh Ani, bisa juga produsen makanan seperti Bu Neneng dan lain sebagainya itu bisa pakai aplikasi Nilaiku. Betul. Jadi cangkupannya luas ya Mbak Sasa. Bener Jadi banget. tidak hanya soal pertanian, bisa juga peternakan, mungkin perikanan dan lain Betul, sebagainya. betul. Kemarin Mbak Sasa bilang jual pulsa juga bisa ya Mbak? Bisa Bang. Nah, selain itu kita hari ini mau bahas tentang pentingnya sebuah brand atau merek. Ya. Jadi seberapa penting sih merek untuk produk Bapak Ibu gitu? Pentingnya itu apakah nggak usah pakai merek juga nggak apa-apa, yang penting produk saya bagus, produk saya enak, atau memang tetap harus pakai merek seperti itu. Nah, daripada saya terlalu banyak ngomong di sini berlama-lama, nanti di sini Teh Ani dan Bu Gemilang mau sharing nih tentang produknya, tentang branding produknya seperti itu. Mangga dipersilahkan. Oh, langsung aja nih. Iya, langsung aja Teh Ani dan Bu Gemi. Ya, mungkin mangga untuk Teh Ani dulu mungkin. Ya, mangga Teh. Langsung aja. Aku dulu ya. Ya, sok. Kalau menurut aku sih penting banget ya untuk kita mungkin yang masih awam, yang baru saja membuka usaha jualan atau berbisnis, pertama memasang nama atau brand itu penting banget. Banyak contohnya ya, seperti saya mungkin atau teman-teman di luar sana itu mindsetnya hanya sekedar jualan. Sedangkan kita kan pengen jualan atau berbisnis itu secara jangka panjang. Nah, dari situ pentingnya memasang merek atau brand itu supaya brand kita terkenal atau brand kita itu dikenali orang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan konversi penjualan di kemudian hari. Mungkin itu saja. Bisa ditambahkan Teh Gim? Oke, baik. Sebelum menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Teh Ani, mungkin sedikit perkenalan lagi ya, karena saya baru masuk mungkin di Nilaiku, di acara Halo Nilaiku. Saya sih sebenarnya basicnya itu memang bukan orang yang suka kesenian atau kreativitas kayak gitu-gitu, kerajinan, sebenarnya bukan seperti itu awalnya gitu. Saya basicnya seorang perawat, tapi berhenti kerja, kemudian karena memang keluarga saya banyak yang bukan banyak orang tua, kakak suka membuat kerajinan. Kurang tertarik sih memang untuk merajut ini, tapi setelah nyoba belajar, kemudian wah ternyata menarik juga gitu, karena mungkin dari merajut ini hal yang saya dapatkan yang istilahnya yang bisa merubah gitu ya, bisa merubah diri saya itu manajemen waktu mungkin ya. Yang tadinya yang dulunya itu waktu udahlah lewat-lewat begitu aja gitu. Sekarang setelah mengenal merajut, waktu semenit ke depan pun sangat berharga gitu. Kalau misalnya kita hanya berdiam diri, misalnya lagi ke bank terus antri, kan biasanya di bank antri, nggak ada kegiatan apa-apa, diem aja, paling main-main handphone gitu. Nah sekarang setelah ada kegiatan merajut,
kemana-mana rajutan selalu dibawa. Jadi waktu yang kita pergunakan itu lebih bermanfaat. Sekarang musim konektor, nunggu antri sejam 2 jam bisa menghasilkan 2 atau 3 atau 4 konektor seperti itu. Pulang ke rumah ada yang beli bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, jadi tadi kembali lagi ke pentingnya sebuah nama untuk barang yang kita perjualbelikan itu sama halnya dengan nama kita sendiri. Ya, kan kita lahir, kemudian orang tua kita memberikan nama, dan nama itu punya arti supaya apa? Supaya kita mudah dikenal. Ke bank pun bukan hanya ke bank, dimanapun kita kalau misalnya ada yang menyapa dan menyebutkan nama kita, itu pasti kita akan merasa lebih dihargai, akan merasa lebih senang ketimbang kita hanya mendengar sapaan Pak, Bu, atau Mbak, atau Kak. Kita akan lebih merasa dihargai apabila selamat pagi Bu Ani, selamat siang Bu Gemi, misalnya seperti itu. Itu akan lebih mengena ketimbang misalkan selamat pagi Bu, selamat pagi Kak, selamat pagi Teh, misalnya gitu. Itu sih yang saya rasakan akan jadi istilahnya, oh ternyata saya dikenal loh sama orang itu, padahal saya lupa itu siapa ya, kenal di mana ya. Nah, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan nama untuk suatu produk. Supaya kenapa sih merek ini kok perlu gitu ya? Fungsinya untuk apa? Sebagai tanda pengenal. Pertama sebagai tanda pengenal. Tanda pengenal yaitu untuk mudah biar mudah dikenali oleh orang lain. Contohnya kebetulan saya untuk merek pribadi itu Rajut 3G ya, 3G Rajut. Memang terus terang itu saya membranding produk saya itu baru-baru karena awalnya memang saya juga tadi ya yang disampaikan oleh Teh Ani, untuk apa sih? Yang penting produksi kejual dapat uang beres gitu. Awalnya seperti itu. Tapi kesini saya berpikir awalnya saya khawatir, wah kalau misalnya ini saya capek-capek ngerajut sampai tangan saya pegel, punggung saya pegel, tiba-tiba produk saya diklaim gitu ya tanpa seizin ya, diklaim tanpa seizin. Beda dengan misalkan izin ya, itu lain hal, ini klaim tanpa seizin. Ini produk saya, ini buatan saya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai nama dan mungkin nanti jatuhnya ke daftar ya, daftar merek, ada sertifikat, mungkin nanti jatuhnya ke hukum gitu. Barang siapa yang mengaku-ngaku itu adalah merek dia sendiri. Kalau kita sudah mempunyai kekuatan hukum, maka itu bisa ada pidananya seperti itu. Nah, kemudian nama juga sebagai alat promosi. Jadi bisa lebih dikenal ketimbang misalnya rajutan. Rajut itu tuh orang Sukaraja, itu tuh rajut Sukabumi. Banyak kan rajutan itu yang di Sukabumi itu yang bisa merajut itu sangat banyak sekali. Tapi kalau misalnya, oh saya suka sama rajutan merek ABC misalnya gitu. Oh saya suka dengan rajutan merek 3G Rajut gitu. Itunya rajutannya rapi, warnanya bagus dan sebagainya. Itu sebagai alat promosi sehingga kalau produk kita dibeli oleh orang lain bisa memasarkan yang lain lagi dengan membawa nama kita seperti itu. Nah, selain itu juga bisa sebagai petunjuk untuk asal barang itu dari mana, ya. Mungkin bukan contoh lainnya saya sampaikan, bukan hanya rajut, misalnya tahu misalnya ya. Misalnya ketapang atau kacang teh neneng. Ya.
Ya, Ya, misalnya gimana? peluru ketapang sama kacang Misalnya gorengnya Bu tahu ya. Neneng. Yang tahu yang kita kenal apa coba? Kalau untuk makanan, Tahu Ah, tahu Sumedang. Sumedang ya iya, contohnya ya. betul. Tahu Itu Sumedang. kan udah terkenal, udah punya nama di mana-mana. Tahu Sumedang yang terkenal, meskipun dijual apa yang jualnya orang Sukabumi, dijualnya di Sukabumi, tapi karena tahu tersebut udah di brand sama Sumedang, dibuat dari apa namanya oleh orang Sumedang, asli dari Sumedang, maka dimanapun kita menjualnya di Jakarta di mana-mana pasti terkenalnya nama tahu Sumedang. Iya itu. Nah itu bisa menjadi petunjuk asal barang itu dari mana. Gitu. Nah mungkin apa namanya sebenarnya sih untuk branding untuk merek atau brand nama ini saya juga belum terlalu apa ya, karena kan baru juga ya, baru mengenal juga sama. Mungkin di sini teman-teman di sini ada yang lebih mengetahui lebih dulu mungkin. Ada yang sudah Baik. produknya, sudah mempunyai nama, sudah daftar. Nah, kebetulan untuk mengurus daftar merek ini kan waktunya lama ya. Untuk mempatenkan merek kita itu waktunya lama, kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu, dan biayanya juga cukup tinggi gitu. Jadi semua untuk apabila ada yang ingin namanya dipatenkan itu memang harus melalui proses itu biar kita nanti mempunyai nilai ekonomi yang tinggi juga, karena kalau udah punya nama akan lebih banyak dikenal orang lain dan itu akan lebih menguntungkan juga untuk kita. Gitu. Betul, setuju Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Pak Danang mau menyampaikan Ya, sesuatu? selamat siang Ibu Gemilang. Selamat siang Pak Danang. Ibu Gemilang, selamat siang. Siang Pak. Ya, selamat siang. Halo, apa kabar selamat Bu? Siang. Maaf, aduh agak. Ini koneksinya ini agak-agak. Iya, mohon maaf koneksi Ya, kami di sini turun naik Bu. Jadi dari tadi mau masuk susah juga. Padahal klaimnya itu sinyal paling kuat katanya di Indonesia. Oh. Jangan sebut merek ya Pak, tidak di-endorse. Ya Bu. Iya, kita udah sebut itu ya. Ya bicara soal merek ini menarik sekali sahabat nilaiku dimanapun Anda berada, bahwa apa yang disampaikan sama Ibu Gemilang tadi tentang brand awareness ya Bu ya, itu penting banget buat sebuah bisnis ya kan. Nah tapi bisnis apa saja sih Bu yang kira-kira penting gitu ya untuk dikasih brand atau merek, karena nggak misalnya pelaku usaha mikro kecil itu biasanya nggak terlalu peduli gitu kan, orang kita bisnis kecil-kecilan kok gitu. Ini gimana Bu pemikiran seperti ini? Oke. Untuk bisnis apa aja, semua bisnis. Jadi mungkin saya singgung sedikit ya pengenalan untuk merek ini. Jadi untuk mengurus hak merek kita, bahwa merek itu adalah milik kita, itu ada badannya, yaitu istilahnya HAKI ya. HAKI. Jadi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kenapa intelektual? Karena semua yang kita buat itu diperoleh dari hasil pemikiran kita sendiri, gitu. Jadi intelektual kita itu harus dihargai dong. Jadi jangan sampai ada yang dipalsukan oleh orang lain. Makanya tapi kita jaga. Perlu ini Bu, perlu pembuktian bahwa itu memang hasil karya seseorang benar-benar original kan itu. Mengurus membuat merek, mempatenkan merek tersebut itu ada istilahnya HAKI ya. Jadi hak atas kekayaan intelektual. Nah, apa saja yang bisa dilindungi dari hal HAKI ini? Itu semua yang kita ciptakan, yang kita keluarkan, baik itu pertanian, jasa, makanan, barang, apapun itu. Pemikiran, buku misalnya ya, kita menulis sebuah karya, buku, lagu atau apapun itu bisa, asalkan
ya itu tadi biasanya kalau pengalaman saya itu, maksudnya bukan pengalaman ya, sepengetahuan saya, kalau kita mendaftarkan nama kita, mendaftarkan merek kita ke Haki ini, itu nanti disimpan di urutan keberapa kita daftar. Jangan sampai misalnya nama yang kita daftarkan itu sama dengan orang lain. Misalnya gini, saya mendaftarkan nama 3G ya, 3G Rajut. Ternyata setelah didaftarkan di Haki tersebut, saya tuh urutan ke 10 gitu. Nah, berarti yang akan diproses ya urutan pertama dulu. Kalau misalnya yang merek saya itu ternyata tidak sama dengan yang 10 tadi, itu bisa dilanjut. Tapi kalau misalnya tidak bisa, itu gagal. Makanya waktunya sangat lama, itu kurang lebih 2 tahun. Karena untuk mengumumkan ini siapa nih yang pakai merek ini, gitu. Itu apa saja, Pak? Jadi untuk pengakuan merek tersebut bisa bisnis apapun itu, gitu. Itu sih setahu saya seperti itu yang pernah saya dapatkan, penjelasan bisnis apapun, baik makanan, barang, jasa, peternakan, pertanian, itu bisa. Gitu. Oh, jadi satu merek itu untuk bisa berapa produk, Bu? Nah, untuk produknya sendiri itu boleh berapa aja. Nah, nanti mungkin tergantung ke biaya. Misalnya saya mau merek misalkan makanan ya, merek susu. Merek susu ini namanya ini, tapi saya juga mau selain susu, misalnya ada misalkan untuk merek susu aja biayanya kan kalau misalnya kita umum itu sekitar 1.800.000-an. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan rekomendasi dari UMK itu 500.000. Nah, misalnya selain makanan susu itu kita mau merek keripik misalnya. Nah, jadi dua kali bayarnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya makanan satu, nah misalnya kita produk makanan atau snack mencakup semuanya gitu. Nah, tergantung namanya itu apa. Apakah misalnya susu kambing etawa apa gitu ya, atau misalnya keripik apa gitu. Nah, itu satu nama, itu satu merek, satu sertifikat, satu kepengurusan, seperti itu. Satu produk, satu nama untuk satu produk itu ya? Ya, betul. Satu nama untuk satu produk. Jadi nggak bisa, meskipun kita bisnisnya banyak, gabung-gabung seperti itu nggak bisa. Ya. Nah, berbicara tentang merek, di Sukabumi juga ada yang bangga juga nih, udah seneng banget gitu ya. Iya, sama mereknya. Ibu Neneng, selamat siang Ibu Neneng. Selamat siang Bu, ada yang mau ditambahkan Bu Neneng? Ayo cerita Ibu Neneng, tentang kalau tadi snack rausnya. Tentang raus ini apakah sudah didaftarkan, Bu? Karena merek tadi Bu Gemi bilang menjadi penting. Ya, utamanya bagi para pelaku UMKM ini yang bergerak di bidang apapun gitu. Ya, baik di bidang kreatif seperti kerajinan, seperti kerajinan kayak misalnya Teh Hani Maria, atau misalnya di bidang kuliner seperti Bu Neneng. Nah, Bu Neneng, gimana? Udah didaftarin atau belum? Suaranya Nggak keluar ya? Mana ya? Yang ya jelas, sudah. Sudah ya? Ya. Saya masih kesulitan, berhubung saya kan masih identitas masih Cianjur. Nah, di sini kan saya katanya nggak bisa kalau mau meresmikan itu produk, nama produknya itu gimana ya? Oh iya, gimana katanya Bu Gemi ini? Domisili ya? Tinggalnya di sini gitu ya? Iya, tapi KTP di. Oh iya memang sih, karena untuk mengurus apalagi untuk makanan ya, setahu saya makanan itu bukan hanya makanan aja sih, untuk bisnis apapun pertama memang kita harus mengurus izin berusaha gitu. Nah, kalau untuk makanan kan setahu saya ada pengurusan PIRT ya, kemudian BPOM, Halal MUI. Nah, seperti itu. Memang untuk mengurus semuanya itu kita memerlukan identitas domisili yang sesuai dengan
tempat tinggal kita atau tempat usaha kita. Jadi mungkin salah satu yang harus dilakukan oleh Bu Neneng ya mengurus domisili tersebut gitu, karena nanti ke depannya akan yang harus kita urus seperti NPWP ya, yang seseorang yang memiliki usaha itu pun harus mempunyai NPWP dan Ya, jadi kan Bu Gemi, ya. tentang kepemilikan merek ini kan nanti bakal diketok palunya gitu kan, dibubuhi materai. Ya, itu apa betul. saja yang diperlukan? Misalnya fotokopi apa tadi, KTP, NPWP, terus Sebenarnya kalau untuk persyaratan membuat label nama itu untuk persyaratan intinya hanya label atau merek kita ya, misalnya dengan logonya atau tulisannya saja. Kemudian nanti ada tanda tangan tentunya dengan materai, sama kalau ada itu rekomendasi dari UKM binaan. Biasanya kan dari dinas ya, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan. Nah, itu yang asli dari Diskoperindak. Itu aja sih. Cuman kalau untuk persyaratan daftar, tapi nanti saya juga waktu itu dibantu juga ya untuk daftar. Jadi ada beberapa, karena online juga daftarnya, tidak offline. Ada beberapa hal yang harus diisi, harus di-download, kita buka link lagi gitu. Jadi nanti di pendaftaran online tersebut, misalnya kita udah masukin data, udah apa saja yang kita perlukan, nanti ada lagi arahan, misalnya buka link ini untuk untuk mengisi data selanjutnya, seperti itu sih. Cuman karena udah cukup lama, jadi saya juga karena ini ya awalnya pun untuk pengetahuan ini memang saya berdasarkan pengalaman saja sih Pak. Jadi berdasarkan tapi luar pengalaman. biasa Bu. Dan pengalaman itu justru yang lebih yang luar biasa. yang pasti memang sulit, ribet gitu ya, capek, tapi itu demi kita mendapatkan pengakuan. Iya, dan perlindungan dan kelangsungan bisnis ya Bu ya. Ya, betul. Karena Pak nanti Danang, akan jatuh ke nilai ekonomi. Pak Danang. Sebelum Kenapa? Bu Gemi, Teh Ani, dan Bu Neneng, sebelum kita lanjut lagi nih bahas-bahasnya, ini kita mau sapa dulu nih teman-teman yang sudah menonton live kita di Facebook. Oh iya. Selamat siang semuanya. Di Facebook, halo, selamat siang sahabat. Selamat bergabung. Yang ada di Facebook, ada siapa aja? Wah, rame Pak. Ada ribuan orang yang nonton. Alhamdulillah. Halo, selamat siang. Mudah-mudahan hari ini puasanya lancar. Dan selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini untuk Pak perempuan Indonesia. Iya, perempuan-perempuan yang tangguh seperti Tiana, Bu Gemilang. Terima kasih Pak Danang. Bu Neneng, Teh Ani, dan sahabat nilaiku semua. Kita bicara soal brand atau merek ya. Kalau misalnya persyaratan-persyaratan tadi dinyatakan lengkap, kemudian pastilah ya permohonan untuk mendapatkan merek di Ditjen HK ini pasti dipenuhi gitu kan. Tapi kalau misalnya persyaratan nggak terpenuhi seperti itu, ada pengalaman gimana? Apakah kita harus melakukan kembali perbaikan? Harus dipenuhi dulu persyaratannya. Jadi berkaitan ya, maksudnya gini, yang tadi saya kembali lagi ke NPWP. Misalnya untuk mengurus izin, untuk mengurus izin usaha, kita harus mempunyai NPWP gitu. Untuk mengurus NPWP tentunya ada identitas kita. Tadi yang berkaitan dengan Bu Neneng ya, makanya itu identitas itu sangat penting. Tidak apa-apa, misalnya kita untuk tempat usaha belum punya, tapi tempat khusus gitu ya. Tapi untuk identitas misalnya tempat tinggal sementara dijadikan tempat usaha, itu tetap harus ada gitu, karena nanti itulah yang menjadi dasar kita untuk melanjutkan pendaftaran selanjutnya gitu. Apalagi kalau untuk makanan ya, dan sudah punya nama, maksudnya bukan punya nama, sudah dikenal orang lain ya Bu Neneng, apalagi misalnya produk makanannya. Saya belum tahu juga produk makanan Bu Neneng, makanan ringan atau makanan berat seperti catering juga?
Enggak, makanan ringan, Bu. Itu Oh, makanan ringan, iya. ya. Oke, apalagi kalau Ketapang misalnya sama kacang, Bu. Bahkan ada makanan sangat ringan, Bu, sehingga bisa terbang, Bu. kerupuk. Nah, kerupuk seblak tuh. Oh, iya, Ya, jadi dan tapi gini Bu ya, kalau misalnya UMK ini apakah mendapatkan perlakuan khusus Bu ketika dia mengajukan permohonan untuk mendapatkan ke apa namanya ke legalitas merek tersebut gitu? ya, jadi untuk perlakuan khususnya lebih ke biaya sama diberikan rekomendasi karena biayanya pun cukup Lebih murah jauh Bu ya ya? dari 1.800.000 kalau mendapat rekomendasi dari UMK itu 500.000 kan hampir 3 kali lipat ya ininya ya gitu. Nah, dan merek ini pun ada masa berlakunya gitu. Masa berlakunya itu 1 tahun. Ya. Dan Ya. ada perbedaan nggak antara pendaftaran merek umum sama pendaftaran merek UMK selain tadi di apa biaya? Tidak, untuk persyaratan lain tidak sih. Tidak Karena ada, Bu, ya? karena saya pun waktu awal itu saya pun daftarnya pribadi gitu. karena memang belum ya itulah belum begitu paham ya waktu itu udah daftar. Oh, ternyata memang lebih bagus lagi kalau misalnya kita gabung dengan apa namanya ada rekomendasi dari UMK gitu. Jadi nanti Yang jelas pemerintah ya gimana? Yang jelas pemerintah itu kan yang jelas memberikan apa namanya kemudahan bagi para pelaku UMK yang terkait pendaftaran merek ini. Dan ini kan mendorong minat UMK untuk mendaftarkan mereknya sehingga kalau misalnya para pelaku UMK ini mendaftarkan merek, mereka mendapatkan perlindungan secara hukum ya kan. Kemudian keberlangsungan dan lain-lain seperti tadi Ibu Gemilang bilang bahwa satu hal kita disapa sama Piana misalnya, halo Ibu Gemi, apa kabar? Nggak apa ya, kesannya tuh luar biasa gitu. Dibandingkan, misalnya, hai Bu, apa kabar Bu? Sama gitu, meskipun saya nggak kenal dia, tapi dia kenal saya gitu. Berarti Bu Gemilang memang populer Bu? Apalagi nanti setelah Halo Nilaiku nih ya. Oh ya Pak Danang, ini ada sinyalnya nih. Ada sahabat nilaiku di lewat Facebook, itu ada yang mau tanya nih. Di sini ada Bu Mahani. Silakan bertanya. Jadi Bu Gemi, Bu Mahani ini adalah sahabat nilaiku dari Lombok. Beliau juga pelaku UMK dan produknya itu sambal tetu-tetu. Jadi sambal, macam-macam sambal, Bu. Jadi mau menanyakan, kalau sudah punya izin hak paten brand atau merek, kita tidak boleh pakai punya orang lain ya. Misalnya mau daftar tapi ternyata sama nih. Nah, itu. Jadi yang itu tadi yang saya bilang, ketika kita daftar, misalnya persyaratan udah masuk, itu nanti siapa nih yang pertama daftar, misalnya mereknya tadi ya sama ya. Kalau misalnya kita udah keduluan daftar dengan merek yang sama, berarti kita harus merubah merek kita tersebut gitu. Karena apa ya istilahnya, kalau saya ingatnya istilah obat first in first out gitu. Kalau ini pokoknya siapa yang pertama dia daftar, dia yang berhak gitu, yang lebih berhak mendapatkan merek tersebut. Jadi kita harus cari lagi merek lain gitu, meskipun sambal produksi makanannya sama, tapi pasti ada pembeda gitu. Nah, pembedanya ini dari apa? Secara fisiknya dulu. Secara fisiknya dulu pembedanya itu dari kemasan. Nah, kemasannya nanti kan pasti ada nama gitu ya. Pas dicobain, kok rasanya sama? Mungkin misalnya gini ya, untuk saya untuk makanan saya mengolah kacang atom misalnya gitu ya. Terus Bu Neneng juga, karena saya sama Bu Neneng berteman dekat misalnya, jadi awalnya yang membuat kacang atom itu Bu Neneng. Nah, karena saya sama Bu Neneng berteman dekat, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai Bu Neneng memberitahu resepnya ke saya gitu. Coba deh pakai ini. Akhirnya saya coba. Oh ya udahlah. Rasanya sama. Rasa yang saya bikin dengan yang Bu Neneng bikin itu rasanya sama gitu. Tapi di sini nama yang membedakan. Oh, orang lain pun pasti akan lebih
akan lebih bisa membandingkan ternyata sama-sama enak karena nggak mungkin lebih ke persis gulanya kurang dikit, garamnya kurang dikit, pasti secara globalnya saja sama-sama enak, buatan Umi sama Bu Neneng sama-sama enak, cuman mereknya itu yang membedakan gitu ya. Dan kalau untuk yang sudah mempunyai merek atau perizinannya sudah lengkap, itu orang lain pasti akan lebih merasa aman untuk mengkonsumsi ya, dibandingkan dengan misalnya hanya dibungkus plastik saja. Kita aja kalau belanja ke supermarket atau ke minimarket kan lihat dulu kemasannya, oh iya ini aman nggak untuk kita dimakan, expirednya gimana gitu, ada izin halalnya atau enggak, ada BPOM izin edarnya atau enggak gitu. Nah, meskipun harganya pasti suatu barang yang sudah mempunyai kelengkapan izin dan merek itu harganya pasti akan lebih tinggi ketimbang makanan atau barang yang belum ada izinnya sama sekali. Itu akan berpengaruh gitu. Harga jualnya akan tinggi. Nah, gimana untuk menyeimbangkan harga jual tersebut? Ya jelas aja, ini sudah ada keamanannya. Keamanan konsumsi, halal juga, kemudian izin edarnya ada, orang lain pasti akan lebih merasa tenang gitu. Nah, untuk barang contohnya kan sering ya ada label SNI, standar nasional internasional itu ya. Nah, untuk SNI, label SNI ini juga misalnya di barang atau di mainan, di baju ya. Kalau saya misalnya baju bayi, kalau orang lain membeli sudah ada label SNI-nya akan lebih merasa nyaman, lebih percaya ketimbang tidak ada labelnya, meskipun harganya pasti akan lebih tinggi gitu. Tapi nanti pasti pembelinya pun akan banyak sebenarnya, karena banyak juga orang yang saat ini gitu ya tidak hanya memikirkan harga, tapi memikirkan keamanan juga, keamanan dan kenyamanan untuk dirinya gitu. Betul. Kan ada istilah kalau harga itu kan tidak membohongi ya, uang itu tidak membohongi, ada harga, ada kualitas gitu. Jadi kalau kita memperbaiki kualitas, otomatis harga pun akan mengikuti. Gitu. Jadi jangan takut menaikkan harga ya, Bu. Ya, Bu Gemilang, ya. Ya, semisal segala sesuatunya sudah ditempuh, kemudian merek itu keluar, kan disahkan dan diketok palunya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu kan untuk mengetahui bahwa kinerja merek tersebut itu berhasil gitu kan? Karena kalau merek kan mungkin salah satu cara juga untuk brand recognition gitu kan, mengenali kemampuan konsumen buat mengenali sebuah produk gitu, buat melihat produk tersebut gitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan brand awareness tersebut ya? Atau misalnya merek ini nih harus dipelihara gitu, harus jadi sebuah merek yang menguntungkan bagi pengusaha tersebut gitu. Kadang-kadang misalnya aduh nggak cocok sama merek ini ternyata gitu kan, atau gimana? Nah, ini kembali lagi ke awal ya, pembuatan merek. Kenapa misalkan kita membuat contohnya yang saya aja deh ya, misalnya yang 3G. Kenapa saya memberikan 3G Rajut, nama 3G Rajut gitu? Kenapa bukan Gemilang Rajut? Kenapa bukan Langensari Rajut apalah gitu ya? Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini pemilihan nama pun sangat penting. Nah, saya kenapa memilih 3G Rajut? Itu ada artinya, sama halnya kayak orang tua memberikan nama kita arti. 3G Rajut itu nama saya, anak-anak saya namanya dari G semua gitu. Dan itu adalah anak tersebut adalah sebagai penyemangat. Ini adalah usaha yang saya dirikan, mudah-mudahan berkah untuk keluarga, utamanya untuk bisa menghidupi keluarga ya, anak-anak khususnya gitu. Jadi ketika saya melihat 3G Rajut, oh saya ingat anak saya. Atau misalnya ketika semangat kita lagi turun, ada nama anak saya di label ini gitu. Jadi semangat lagi. Nah,
ada nama rajutnya, kenapa enggak craft atau collection? Jadi khusus untuk rajut gitu. Jadi label ini memang dikhususkan untuk rajut, bukan misalnya 3G craft atau 3G collection atau apa gitu. Nah, yang kedua, kenapa saya pilih itu? Simple. Nah, kalau misalnya namanya yang simple, orang-orang pasti akan lebih ingat, mudah dikenal, mudah diingat. Daripada misalnya namanya apa panjang, apalagi kalau misalnya bahasa Inggris ya, tidak atau bahasa Jepang ya, sama saya. atau bahasa Jepang ya. Iya betul, atau bahasa Jepang gitu. Ya, ya jadi kenapa saya nama tersebut jadi mudah diingat juga, mudah dikenal juga, simple gitu. Kemana-mana orang lain pun, anak kecil pun bisa 3G. Kalau misalnya nggak bisa kan gimana pengucapan aja ya, tulisannya 3G. Nggak bisa baca gitu. 3G, 3G gitu. Nggak bisa Iya. 3G atau 3G gitu kan. 3G gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk menjaga supaya nama kita selalu eksis itu kembali lagi ke pemilihan nama. Jangan sampai misalnya gini, kita jualan hijab ya, tapi namanya nama itunya Kevin misalnya, Kevin hijab atau Charles hijab misalnya gitu ya. Meskipun harus yang sinkron Bu ya. Iya. Nah, ya itu harus yang sinkron gitu. Kalau nama Charles kan identik, maaf ya, misalnya bukan orang Muslim gitu, kemudian laki-laki juga, tapi kita jualnya untuk apa namanya, untuk hijab perempuan gitu. Jadi lebih, nah itu disinkronkan antara barang yang kita jual dengan nama itu disinkronkan dulu. Juga ada artinya itu apa. Kalau gitu. bikin danang salon bagus nggak Bu? Kalau misalnya Kenapa? danang salon, bagus nggak Bu? Danang salon. Apa Danang? Mau buka salon nih Pak? Salonnya salon apa dulu? Salon mobil dong. Oh iya, itu bisa Nah Pak. itu. Makanya salonnya salon apa dulu Iya, gitu. betul. Iya. Ya kalau misalnya untuk makeover nggak bisa. Jadi tadi kembali lagi menjaga kualitas. Ya. Ya. Terus juga yang harus kita pertahankan itu menjaga kualitas produk. Jangan sampai awal-awal produk kita bagus karena udah laku banyak, punya nama, akhirnya menurun. diproduksi jutaan gitu ya, turun. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nanti pun kalau misalnya masa berlakunya sudah 10 tahun, misalnya mau dirubah nih namanya, yang tadinya misalnya ABC mau tambah deh D, atau logonya misalnya logonya apa mau diganti deh atau ditambah, itu bisa, asalkan Kalau manusia boleh nggak Bu ganti nama Bu? Kenapa? Manusia Kalau orang boleh ganti nama nggak? boleh Bikin nasi tumpeng dulu Pak. Iya itu harus proses hukum juga kan, harus ke pengadilan. Ya ribet juga ya. Soalnya saya mau ganti nama jadi Calvin. Bisa aja Pak Dan. Baik, Bu Kemi, aduh, obrolan kita sebetulnya seru dan panjang ya. Tapi Pak kita Danang, bisa sebentar Pak Danang. Di WhatsApp grup ya. Kita bisa lanjutkan obrolan ini di WhatsApp grup. Pak Danang. Kenapa? Sebentar. Satu Gimana? lagi Pak. Ini ada dari Pasaman Barat, Bu Lucy. Nah, mau tanya nih Pak. Apa namanya, kan itu bisa online ya Bu tadi pendaftarannya. Nah, online itu websitenya kemana Bu? Jelas. Kayaknya semuanya bisa mau ikut daftar nih. Website untuk yang secara online itu. Iya. Halo? Wah. Halo? Silakan. Kurang jelas ini sinyal mungkin. Oh iya. Sinyalnya mungkin. Situs online untuk mendaftarnya Bu. Iya, kasih bocoran katanya. Pendaftaran untuk brand tersebut atau merek tersebut kemanakah? Websitenya di manakah? Ditjen HKI kalau nggak salah ya? Atau Teh Ani tahu mungkin? Saya kurang tahu ya. Ya, sayang sekali. Ditjen HKI kalau nggak salah. Untuk untuk pendaftaran hak merek UMKM itu Ditjen HKI kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kita bisa. Mungkin nanti kita bisa cari tahu bareng-bareng ya, ibu-ibu
mengenai kita tuh harus daftar kemana. Lebih lanjutnya nanti akan ditanyakan kepada Bu Gemilang. Tapi sayang sekali nih ya Pak Danang, Bu Gemilang sepertinya koneksinya hilang, terputus. Iya, iya, betul sekali. Dan memang waktu kita juga sudah 1 jam lebih ya, Ini menemani sahabat nilaiku di masih Halo Nilaiku. ada waktu Pak Ya, sebentar. Masih ada waktu sekitar masih ada 15 waktu. menit lagi. Iya. Masih Ini ada waktu. kita lanjutkan dengan pertanyaan ya Pak. Tadi di Facebook itu ada pertanyaan lagi tentang ya mana? Saya cari dulu. Oh nih, apakah nilaiku? Pak Danang bantu jawab ya Pak. Apakah nilaiku bisa Insya Allah kalau bisa. membantu mengkoordinir pembuatan PIRT untuk produk yang dibuat pengguna nilaiku? Menurut Pak Nah, Danang bagaimana? itu bagus. Menurut saya, apakah Anda sudah bergabung di WhatsApp grup Nilaiku? Balik Di lagi. mana Anda berada, misalnya, apakah Anda di Lombok, atau di Pasaman Barat, atau di Garut, dan di tempat lainnya. Nah, ini kan sebetulnya bisa diobrolkan di WhatsApp, karena kita adalah keluarga, pasti kita bisa bantu itu. Iya, untuk lebih lanjutnya, untuk Ya, pertanyaan itu nanti saling ngobrol dulu ya, iya, kita kita kondisikan, ya. kita obrolkan dulu, komunikasikan bagaimana itu bisa dilakukan. Monggo silahkan gabung di WhatsApp grup Nilaiku. Ya betul. Nah ini Nanti Bu kita Gemi sebar lagi sudah. ya, itu apa namanya, link inviting-nya ya. Iya betul Pak. Ini Bu Gemilang sudah bergabung. Maaf, tadi Ya kalau merek sinyalnya itu kayaknya. seingat saya di Ditjen HKI Bu Lucy ya. Ya, HKI. Kalau enggak, kalau Hak atas kekayaan, kalau enggak, kekayaan kultur. Websitenya HKI. HKI. Aduh, lupa saya ininya. Pokoknya di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nanti di situ mungkin bisa Ya, di situ. ada pilihannya ya. Iya, betul. Di situ banyak karena apa namanya yang diurus itu kan ada macam-macam. Ada merek, ada desain industri, salah satunya hak cipta ya, kemudian hak paten, itu macam-macam. Nah, apa yang akan kita daftarkan? Nah, kalau saya kan misalnya hanya merek saja gitu ya, merek saja dulu gitu. Nah, kalau untuk hak cipta biasanya musik ya, kemudian film, buku, nah itu pun di situ juga. Terus tadi indikasi geografis, misalnya tadi ya contohnya Sumedang. Terus ukir kayu dari Jepara. Jadi itu sudah menjadi hak dia gitu bahwa apa namanya ukiran kayu yang bagus itu terkenalnya di Jepara. PMP Palembang. Meskipun yang jual di seluruh Indonesia, tapi tetap yang mempunyai nama itu Palembang gitu. Itu di apa namanya daftarkan ke situ, diakui, dilindungi kalau sudah masuk ke situ gitu. Kayak merek kopi banyak juga kan ya terkenal kopi disesuaikan dengan tempatnya gitu dan apa namanya karena tidak diurus mereknya tersebut sehingga yang kenal merek bagus itu ya hanya beberapa saja gitu. Jadi di situ ada di DKI itu informasi-informasi yang ingin kita peroleh pun ada. Misalnya apa aja sih yang harus kita ketahui selain merek untuk mengurus bisnis kita ini. Nah di situ ada. Betul. Nah di sini saya dapat bocoran websitenya itu adalah dgip.go.id. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan secara online, nanti akan diarahkan ke merek.dgip.go.id. Ya, daftar online ya. Iya. Untuk registrasi akun aplikasi merek gitu kan, hak Iya, paten betul. atau desain industri. Iya betul. Betul. Betul sekali. Ya, sekarang adakah pertanyaan lagi dari Facebook atau mungkin Bu Ani dan Bu Neneng mau tanya? Ayo silakan kita ngobrol-ngobrol. Mumpung masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum penutupan. Sudah Teh belum? Cukup? Silakan Teh Ani.
Manfaatnya mungkin kita punya brand atau merek itu teh game. Manfaatnya Gimana? Manfaatnya Diulang, Tiani? Manfaatnya kita memasang brand atau merek gitu. Contohnya misalkan kita percaya diri gitu untuk misalkan mempromosikan produk kita. Contohnya misalkan itu manfaatnya. Iya, betul. Jelas. Jadi yang tadi saya di awal sudah sampaikan, manfaat kita mengurus merek itu yang pertama tadi ya, tanda pengenal kita. Kemudian alat promosi, yaitu kita pasti akan lebih percaya diri ketika kita sudah mempunyai merek yang sudah diakui, sudah mendapatkan perlindungan dengan merek yang belum diakui gitu. Pasti kita akan lebih percaya diri. Dan apabila ada yang menjiplak atau apa namanya, kan banyak ya sekarang KW kayak gitu. Nah, itu akan dikenakan jerat hukum biasanya gitu. Karena itu sudah memakai nama kita, padahal kita yang sudah mempunyai hak untuk itu gitu. Nah, juga apa namanya tadi ya, petunjuk asal barang. Oh, kalau rajutan 3G itu di sini tempatnya gitu, di sana tempatnya, apa namanya, barang-barangnya seperti ini seperti itu gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya selain untuk alat promosi, dikenal juga jaminan mutu ya. Kalau otomatis kan yang itu tadi kualitas harus kita perbaiki supaya mutu merek kita lebih dikenal, karena kan sayang sekali gitu ya, merek udah bagus, ngurusnya juga udah ribet, capek, banyak keluar uang banyak gitu, tiba-tiba kualitas kitanya atau mutu kitanya kurang atau menurun gitu ya. Jadi yang sekarang udah punya usaha, mulai dari sekarang mungkin sedikit kita urus perizinannya, kemudian daftarkan kita ke Haki untuk minimal ya merek aja dulu lah untuk pengakuan. Baik, terima kasih Bu Gemi. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Alfi Garut. Tandanya merek yang sudah dilindungi sama merek yang belum dilindungi itu apa? Tadi kalau dari penjelasan Bu Gemi itu adalah sudah terakuinya ya Bu, sudah terdaftarnya. Iya, betul. Jadi kalau belum terdaftar itu ya tidak ada payung hukumnya, seperti itu ya Bu? Ya, jadi kalau untuk biasanya, saya mohon maaf sekali ya kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, karena yang tadi saya katakan sebenarnya saya pun sedang melalui proses itu gitu. Tetapi informasi yang saya dapatkan itu nanti keluarnya berupa sertifikat. Jadi kalau kita mau mempromosikan barang, kita bisa bisa tempelkan sertifikat tersebut, misalnya di foto bahwa ini sudah terakui gitu ya, sudah tersertifikasi gitu. Atau kalau misalnya di toko kita pampang sertifikat tersebut. Nah, kalau misalnya untuk yang label SNI, biasanya kan di label-label merek itu ya, nanti ada labelnya. Itu kalau untuk yang SNI. Tapi kalau untuk merek kan cuman biasanya kan dari kulit sintetis ya. Kalau saya rajut dari kulit sintetis atau dari akrilik, itu memang tidak ada tanda apa-apa gitu. Itu karena itu ya, mohon maaf sekali saya sendiri belum selesai untuk pengurusannya tersebut. Jadi yang saya pahami itu nanti berupa sertifikat sih Mbak.
Jadi Tuh. sertifikat Atau mungkin sebagai tanda. Iya Bu, kenapa? ya sertifikat sebagai tanda bahwa kita itu sudah mendaftarkan merek kita dan mendapatkan perlindungan seperti itu. Iya, baik. Asik Oh, ya, menarik. jadi tambah lagi sertifikatnya ya. Iya, Iya. selain sertifikat nikah, Jadi sertifikat identitas amalan. resmi ya, identitas resmi. Iya, Yang jelas betul. bicara soal merek, Viana, Iya Pak. memang banyak sekali manfaatnya. Kalau tadi Teh Hani mengatakan manfaatnya apa gitu. Ada banyak, penting banget buat kesuksesan bisnis usaha kecil sahabat nilaiku, apalagi usaha gede gitu kan. Nah, usaha Iya. kecil aja bisa keren dengan merek gitu kan. Dan merek ini kan bisa ngebedain mana produk pesaing kita, mana produk kita gitu kan. Atau misalnya itu juga menjadikan sebuah identitas gitu kan, bahwa ini memang produk yang kita keluarkan. Misalnya saya keluarin gula aren gitu. Dari sini gula aren semut dan Hamid gitu. Tapi ketika tidak menggunakan merek, kemudian kita lempar ke pasar, paling orang hanya hubungin saya, masih ada ke gulanya. Kalau yang kenal, kalau yang nggak kenal, mereka cari di mana itu gula enak banget. Nah, Iya, betul. Siapa ya produsennya? Kan? Produsennya Saya siapa ya? juga- Nyarinya di mana ya? Betul sekali. Saya juga Kayak pernah gitu. punya pengalaman seperti itu. Nah, gimana Teh Neneng? Pengalaman yang saya suka nih. Gini kan ada yang beli produk saya ya. Nah, di situ kan ada nomor HP dan nama saya juga. Nah, mungkin orang itu yang beli itu nggak tahu membuang bekasnya atau gimana. Nah, kemudian itu mungkin ada yang mungut, terus telepon ke saya, ini Ada produk suaranya ya. Gitu. Ya, loh. Ada Bu, ada. Silakan. Ada. Lanjut. Ya, orang tersebut nelpon saya, ini produk ibu ya. Iya, kata saya. Nah, udah gitu dia langsung pesen pakai nomor yang dicantum di merek itu. Oh, di labelnya ya. Iya. Padahal itu kan belum resmi ya punya saya itu. Belum resmi ya. Iya. Kali ini saya suka nih sama yang buang apa? Buang sampah. Kemasan. Padahal sebelumnya sampah orang lihat buang sampah sebel banget gitu kan. Gak nyimpan di mana aja. Nyimpannya bukan di tempatnya. Tapi kalau misalnya ini mungkin dari tempat sampah, kemudian dia hibar jatuhnya. Iya, mungkin Hibar kemana itu. gitu. Kemudian ketemu sama orang dipungut. Iya. Ada apa ini gitu kan. Ya akhirnya ini produknya Teh Neneng bisa dikenali kayak gitu ya. Cantosan kenapa deh? Ya, seperti itu. Jadi orang tersebut langsung menghubungi saya dan memesan produknya. Wah, Dan sudah. dia cerita kalau dapat nomor dari label itu. Ya? Ya, pembelinya cerita kalau dapat nomor Teh Neneng atau tahu produk Teh Neneng dari label itu. Iya. Dia langsung potokan itunya bekas bungkusnya. Ini saya dari sini katanya begitu. Seru Teh. Iya. Danang, kita sudah masuk waktu akhir. Nah, Mungkin kita kirain sudah masuk waktu maghrib. kita memang semuanya menanti-nanti ya Pak. Waktu masak. Waktu masak, Itu kan betul. cita-cita nasional selama 1 bulan ini. Waktu maghrib. Waktu ibu-ibu bagian masak. Waktu ibu-ibu bagian masak, betul banget. Baik. Kita udah mau habis ya sekarang ya. 1 menit Iya, lagi betul. Iya. Oke. Kira-kira apa yang mau bisa disimpulkan, Viana? Jadi tadi sangat bermanfaat sekali Bu Gemi, terima kasih banyak ilmunya, sharing-sharingnya. Jadi sangat pentingnya untuk kita tuh mengurus brand atau merek jika Bapak Ibu memiliki produk begitu. Betapapun rintangan untuk mengajukan merek itu, tapi emang harus dilalui karena tadi. Kamu sekarang kok jadi agak-agak puitis gitu? Hey. Jadi apa? Iya betul. Jadi merek itu sangat penting karena dengan merek kita bisa meningkatkan penjualan, kita dikenal orang dan sangat jadi menunjukkan bahwa ini produk yang berkualitas seperti itu ya Pak Danang. Betul sekali, dan memutuskan bahwa mengingat manfaat-manfaat dari yang sudah disampaikan tadi bahwa merek bisa menambah image sebuah produk, mengingatkan kita pada produk tertentu, kemudian lagi bisa dikenali banyak orang, dan artinya salah satu kiat sukses membangun usaha atau bisnis sahabat nilaiku yang pelaku UMK ini adalah dengan mengelola merek ataupun brand-brand buat produk-produk yang kita miliki. Kayak gitu, Via. Betul sekali. Baik. Kita
sudahi saja Pak Dana untuk pertemuan kali Oh ini. iya, karena waktu kita sudah mepet banget, bentar lagi juga asar. Kemudian Ya, lagi saya ingatkan untuk Anda yang belum update nilaiku, betul. silakan update kembali nilaiku-nya dan kunjungi Google Play Play Store. Store, ya di Kemudian Google Play lagi Store. kunjungi juga website kita nilaiku.id. ID. Nah, di sana tuh banyak .id. sekali cerita-cerita menarik dari sahabat nilaiku di banyak daerah ya Pak Danang. Betul sekali. Dan yang penting terus gunakan terus aplikasi nilaiku-nya, kemudian lagi jadilah pengguna aktif di mana Anda akan menambah skor-skor atau nilai-nilai yang suatu saat akan menjadi modal sosial berharga untuk Betul Anda. sekali Pak Dan Danang. ada rahasia yang belum kita ada satu rahasia yang belum kita umumkan ke publik bahwa token itu akan bahwa skor itu akan berguna suatu saat. Apaan tuh? Jadi Wah, jadi kepo. belibet ya Pak Danang. Ya. Aduh, mungkin Jadi kurang kepo nih, kopi kepo ya. nih. Aduh. Mungkin Sebentar kurang lagi kopi. Pak. Apa tuh? Ngopinya. Sabar dulu. Baik, saya tutup ya Pak Ya, ya, Danang. Iya. Oke, oke. Sebelumnya, Oh ya, silakan Bu. ya. Silakan. maaf Pak Danang. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Sebelumnya mohon Sama maaf yang sekali lagi apabila ya. penjelasan yang tadi saya sampaikan kurang memuaskan karena saya juga masih sangat kurang pengetahuan Wah, untuk hal itu tersebut. luar biasa, Ini Bu. saya sampaikan berdasarkan pengalaman saja. Terima kasih Baik, sekali Bu, untuk kalau ini ilmunya. berdasarkan di lain pengalaman waktu ini bisa. sangat-sangat luar biasa, Bu. Alhamdulillah, pengalaman ini Iya. sangat luar biasa dan Ibu juga menyampaikan kepada sahabat nilaiku yang Dengan baik. mantengin melalui Facebook ini itu saya yakin bisa diserap, kemudian lagi akan memberikan inspirasi kepada sahabat nilaiku bahwa kesadaran akan merek ini penting. Penting sekali. Ini luar biasa, Ibu. Terima kasih banget untuk hadir di Halo Nilaiku Terima kali ini, Bu ya. kasih. Dan jangan kapok, Bu ya. Saya mah orangnya begini. Insya Allah. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir di sini, ada Bu Neneng dan Teh Ani dari Sukabumi. Kita nanti bakal ketemu lagi di Halo Nilaiku berikutnya ya, di minggu-minggu berikutnya tentunya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan bisa ketemu di Halo Nilaiku sambil buka bareng nantinya ya di tahun depan lah. Atau beberapa bulan nanti gitu. Mudah-mudahan. Saya harap sih kita semua berharap bahwa pandemi ini lekas usai. Bahkan beberapa hari lagi. Amin. Lagi itu ya semua bisa mudik ya. Ya. Baik. Baik. Kalau begitu terima kasih. kebersamaan kita di Halo Nilaiku. Ini harus segera usai, sahabat nilaiku. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasai atas waktunya. Terima kasih juga atas ngobrol-ngobrolnya ya. Iya betul. Pokoknya ayo urus merek. Saya Viana. Oh iya, ayo urus. Oh ya, foto dulu. Kita belum dari... foto. Pak Dana kita belum foto dulu ya. Iya, foto dulu. Mudah-mudahan sinyal masih bagus ya. Oke. Ya. Mbak Sasa mungkin bisa menampakkan wajahnya. Belum ya. Oke. Baik, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, salam 5 jari. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.